Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhirnya bertemu di pertemuan pertama pemrograman web dinamis dan saya akan mengampu insya Allah 14 kali tatap muka dengan 2 kali evaluasi. Jadi evaluasi yang bersama UTS dan ujian akhir semester. Untuk pertemuan pertama ini materinya belum masuk materi terlalu jauh, jadi kesepakatan-kesepakatan kontrak perkuliahan, kemudian materi apa yang akan Anda peroleh selama perkuliahan ini, kemudian bagaimana pola komunikasi, tugas itu bagaimana dan seterusnya. Sehingga meskipun tidak ada tatap muka secara langsung tidak masalah. Insya Allah tidak ada kendala Anda mengikuti pertemuan secara daring ini. Saya akan eh, tatap muka itu di pertemuan ketiga, pertemuan 1 dan 2 ini yang kedua sudah saya siapkan untuk daring juga. Nanti linknya akan saya siapkan. Baik, saudara, pemrograman web dinamis ini materi yang akan disampaikan saya share saja. Jadi mulai dari pustaka, referensi, apa saja yang bisa Anda gunakan. Ini tidak hanya ini saja ya. Teman-teman bisa menggunakan berbagai referensi buku yang lain. Sebagai contoh ini saya menggunakan web database application with PHP and MySQL itu di eh, David Lane O'Reilly. Tapi untuk mempelajari ini nggak cukup hanya dengan satu buku ini saja. Anda perlu banyak referensi dan saat ini mendapatkan referensi sangat mudah sehingga boleh Anda menggunakan berbagai eh, bahan referensinya. Kemudian topiknya apa saja sih gitu. Pada pertemuan pertama ini kontrak belajar, perkenalan dan seterusnya. Ada penyusunan kelompok nanti mandiri saja, Anda membuat kelompok sendiri. Kemudian pengantar web dinamis dan web statis ini nanti akan saya masukkan dalam video pertemuan yang kedua. Kemudian eh, pengantar client side server side di pertemuan kedua ini. Nanti akan kita pelajari detailnya, perbedaannya di mana. Sekaligus nanti akan review ya, akan mulai mengingat-ingat lagi eh, apa itu, mulai mengingat lagi perintah-perintah PHP, salah satu pemrograman berbasis server. Kemudian pengantar SQL, MySQL, Data Definition Language itu dibahas di pertemuan ketiga. Anda tentu sudah pernah mendapatkan ini di mata kuliah database. Kalau yang ini, kalau belajar PHP berarti Anda sudah mendapatkan di mata kuliah pemrograman web di setelah UTS, itu materinya itu. Kemudian ini masih di bagian apa namanya ini SQL, tapi ini sudah masuk ke bagian apa namanya ya, akses database, kemudian mulai mengakses database ke web. Ya, nanti Anda mengingat-ingat yang dulu pemrograman web client side nanti dihubungkan dengan database-nya. Kalau di pemrograman web kan belum connected ke database. Kemudian di pertemuan kelima ini sudah mulai create, read, update, delete, membuat itu.
Kemudian di pertemuan 6 nanti ada pengantar validation. Jadi kita akan membuat validasi form. Ini paling mudah itu validasinya di form. Jadi ada dua, validasi di sisi klien dan validasi di sisi server. Nanti ada proses validasi data di database juga. Nanti paling mudah ini menggunakan login. Nah, karena nanti terkait dengan pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh itu kan session. Nah, session ini tentu di-generate pada saat sukses login. Kemudian yang ke-8 ini pertemuan berikutnya ini pengantar autentikasi and security. Kemudian ini akan kita verifikasi juga autentikasi dari database juga. Kemudian yang pertemuan ke-9 ini searching. Setiap pertemuan nanti akan ada studi kasus berdasarkan topik atau tema yang kelompok kalian pilih. Misalnya di awal kalian membuat aplikasi apotik, maka di sini ada pencarian obat sebagai contoh begitu. Pas di searchingnya. Kemudian reporting ini di pertemuan ke-10 ada beberapa format untuk reporting. Bisa XLS, bisa PDF, dan nanti ini digunakan untuk ya studi kasus juga. Kalau apotek tadi berarti rekap penjualan obat dalam 1 bulan, misalnya membuat report seperti itu. Kemudian di sini ada konsep XML, JSON. Bagi yang sudah terbiasa explore ini tentu sudah mengetahui ini dipakai untuk apa. Ya, itu dipakai di pertemuan ke-12. Service biasanya. Itu formatting data. Kemudian yang berikutnya yang ke-13 adalah semantik. Ini pengantar ke semantik. Tapi nanti saya akan cek lagi. Ini kira-kira bisa diubah apa enggak ini topik web semantiknya. Kalau ada tren topik yang menarik akan saya ganti topik yang baru itu. Kemudian ini presentasi tugas. Kalau misalnya satu pertemuan kurang, nanti akan jadi 2 pertemuan. Baik, komposisi penilaian gimana? Komposisi penilaian itu ada praktikum, tugas, UTS, dan ujian akhir, UAS. Nanti akan banyak tugas lah insya Allah ya. Yang perlu Anda kuasai itu apa sih? Nih, jadi mata kuliah ini mempelajari konsep pemrograman web yang merupakan dasar pemahaman bagi mahasiswa untuk kompetensinya di bidang web. Jadi ini mulai mempelajari web statis dinamis, client side, database, CRUD, dan seterusnya. Oke, itu pertemuan kita dan nanti silahkan membuat kelompok berdasarkan apa namanya ya, di mix saja, tidak harus yang teman akrab sama-sama satu kos ya, tidak harus seperti itu. Bisa jadi ada yang pinter programming, ada yang pinter database, ada yang pinter UI, gabung saja gitu, karena tidak semua satu orang menguasai banyak keilmuan, biasanya begitu ya. Mulai belajar kerja sama tim. Sukses selalu teman-teman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ini dicari bukunya ya, di perpustakaan juga ada, online juga banyak, nanti kalian bisa baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.